UKI Rawamangun demo, Universitas Borobudur demo, UKI Cawang demo, Forkop banyak masa tidak dikenal mengepung Polsek Matraman. Saya kontak Matra 1 supaya tahanan yang ada di sel tahanan di Polsek Matraman dilarikan ke Polres. Kok dilalah situasi semakin memburuk. Universitas Borobudur yang dijaga juga oleh Duren Sawit jebol. Mereka lewat jalan Kalimalang berduyun-duyun gabung ke UKI Cawang. Anggota cuma 20 ton. Kami pasukan sudah terbagi habis. Saya minta tidak ada yang pakai senjata. Plaza Jatinegara timbul asap, tapi nggak ada yang meninggal. Nah, pada saat itu kejadianlah di Jogja Klender kebakar. Banyak korban 296 kalau nggak salah. Jadi itu dalam waktu singkat, Jakarta Timur itu menjadi sasaran. Jadi Matraman, Jogja Klender, Plaza Jatinegara, UKI Cawang, Borobudur jebol. Setelah penugasan di daerah konflik tadi di luar negeri, di Bosnia gitu ya, lalu Abang hanya setahun di sana, lalu ditarik ke Indonesia kembali untuk menjadi Kasatwil, bener ya? Betul, betul. Kepala Satuan Wilayah di Jakarta Timur. Betul. Nah, kan tadi kan Abang di Bosnia daerah perang nih. Pada saat yang sama, itu kan di Jakarta juga panas, Bang. Iya, betul. Abang mungkin bisa ceritakan situasi pada saat itu seperti apa yang Abang hadapi? Iya, jadi yang memang sebetulnya ekspektasi saya begitu berangkat yang kedua itu kan bisa daftar Sespim kan. Oke. Karena dijanjiin sama yang tadi saya cerita tadi. Iya. Ternyata nggak berhasil. Jadi saya harus melaksanakan tugas sebagai Wakapolres kan. Wakapolres di Jakarta Timur ya? Waktu itu Wakapolres masih Kompol atau Mayor. Oke. Sekarang kan sudah KBP. KBP. Nah itu memang luar biasa. Yeah. Jadi selama daerah penugasan itu memang ngeri-ngeri sedap ya di daerah Bosnia itu. Ternyata di tanah air lebih ngeri lagi. Tidak kalah ngerinya. Iya, karena kalau di sana kan di sana ada ceasefire. Jadi kalau pas lagi musim dingin gencatan senjata ya kan tidak jadi lanjut dar-der-dornya. Tapi kalau di Indonesia kan cuma 2 season. Iya. Dry sama wet. Iya. Ya kan? Jadi dan masyarakatnya juga sama kulitnya dengan kita ini, sama dengan kita-kita ini kan. Kalau di sana kan ada yang putih, oh mereka berarti pihak sini, pihak situ kan gitu. Kalau kita kan nggak ngerti. Nah, itu yang pertama, Mas. Yang kedua, saya mengambil keuntungan dari pergaulan internasional, apalagi pernah mengendalikan polisi PBB, kemudian memberikan advice sama polisi TPF itu, polisi etnis Serbia, Bosnia, sama Kroasia tadi, termasuk bergaul sama badan-badan di bawah naungan PBB yang fokus kepada untuk menolong masyarakat. Oke. Nah itu pengalaman itu tanpa disadari membentuk sikap. Jadi sikap saya itu begini, tahun 98 itu kan ada Undang-Undang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, Undang-Undang nomor 9 tahun 98. Jadi masyarakat boleh menyampaikan pendapat asal mereka memberitahu dan kita akan memberikan pengamanan. Kita tuh maksudnya polisi. Nah, jadi ketika ada kejadian, bukan kejadian, peristiwa unjuk rasa yang begitu masif, saya entah kenapa, saya bukan orang Intel, tapi saya bilang sama Kasat Intel saya, tolong dibuat rencana kegiatan harian untuk di wilayah Jakarta Timur. Dari Cakung sampai Pasar Rebo, tempatnya Mas itu kan. Iya. Nah, dari rencana kegiatan itu, kita plotting kekuatan. Kalau mereka ada eskalasi meningkat, digeser. Ada eskalasi meningkat lagi, minta bantuan. Iya. Polda. Eskalasi meningkat lagi, kita di backup dari Kelapa II atau dari TNI gitu. Nah, itu harus kita kendalikan, Mas. Harus kita atur. Nah, jadi dengan adanya rencana kegiatan tadi, saya bagi kepada Kapus Kodal Op, Pamapta, saya pegang sendiri sama Kapolsek. Jadi semua mengerti apa yang kita rencanakan. Kalau situasi normal tetap dimonitor. Situasi meningkat harus ada penebalan. Meningkat lagi ada penebalan lagi dengan backup tadi. Nah, yang keempat, sekarang bagaimana SOP-nya supaya mereka ini bisa melaksanakan tugas dengan baik. Karena kan polisi kan dibekali, tentara kan dibekali dengan senjata api. Jangan sampai gara-gara ini terus nanti akan timbul situasi akan lebih buruk. Itu Mas, yang bisa saya lakukan. Oke, berarti setelah Abang pulang penugasan Bosnia itu
kan kerusuhan di Jakarta itu pecah Mei ya, Ya, 98. Abang berapa bulan sebelumnya itu menjadi Wakapolres? Akhir Maret. Akhir Maret. Maret. Jadi April, dia masih sempat 2 bulan. Nah, April sama Mei kan. Ya hampir 2 bulan lah persiapan. Apa yang terjadi di wilayah Jakarta Timur pada saat Mei memanas? Banyak Mas. IKIP Rawamangun demo. Kemudian Universitas Borobudur demo. UKI Cawang demo. Ya kan? Kemudian waktu itu ada namanya Forkot, Forum Kota. Forum Kota. Itu formasinya ada satu hardtop sama dulu ada namanya Metro Mini jalan dia. Iya. Pakai bendera-bendera itu. Iya. Kemudian di LP Cipinang pun ada tahanan-tahanan yang sifatnya politis. Kayak Budiman Sujatmiko terus dan lain-lain ditahan di situ. Dan kebetulan juga bertepatan dengan adanya namanya sidang istimewa. Kan pada waktu Pak Harto step down, step down bulan Mei juga, tanggal 23 kalau nggak salah. Terus diganti sama Pak almarhum Pak Habibie, kan habis itu kan ada persiapan sidang istimewa. Betul. Nah itu gejolak masyarakat luar biasa. Ada masa kampanye. Iya. Nah itulah saya diperintahkan Pak Kapolres. Iya. Semua Kapolres, semua PJU Polres Jakarta Timur itu harus bagi-bagi tugas. Rif, kamu bagian pengendalian pasukan, siap, ya kan? Waktu itu kita menghadapi demo itu polisi di backup sama Kodam. Kalau polisi ada Dalmas di level Polres, di level Polda, Kodam ada PH. Tapi kalau terjadi benturan, nanti dibilang aparat melanggar hak asasi manusia. Iya. Akhirnya waktu itu oleh Panglima TNI dibentuklah namanya Pam Swakarsa. Pam Swakarsa, tetapi ternyata ini tidak efektif. Banyak Pam Swakarsa di daerah kami Jakarta Timur itu yang sampai dikejar sama masyarakat bahkan dibunuh, Mas. Saya diperintahkan Pak Kapolres untuk bisa membantu mereka, menyelamatkan mereka. Nah, era Pam Swakarsa selesai, kita diganti yang dinamakan Kamra, Keamanan Rakyat. Kamra itu kalau nggak salah waktu itu gajinya cuma 300.000. Tapi mereka direkrut dari orang-orang lokal untuk bisa dididik cuma seminggu di 12 tempat pendidikan di polisi maupun 1 di TNI. Nah, kemudian waktu seminggu mereka di backup membantu tugas polisi. Pengetahuan seminggu itu bisanya bisa apa? Betul. Ya kan? Tapi mereka memang waktu itu dimanfaatkan untuk bisa membackup wilayah dan membackup polisi di situ, Mas. Tapi ya tetap kita sebagai pengendali lapangan, Kapolres, Wakapolres, Kabak-op, para Kasat di Polres, para Kapolsek, para Kanit, ya kan itu harus bisa punya pemikiran yang cerdas, bisa mengendalikan masyarakat, jangan sampai wilayahnya itu terjadi suatu kerusuhan yang merugikan semua pihak. Itu, Mas. Tapi faktanya Pak, pada saat itu di Jakarta Timur kan ada beberapa yang membara. Bahkan di seberang Polres Jakarta Timur dibakar. Di Duren Sawit, Mall Jogja kalau nggak salah ya. Jogja Klender. Di Klender dibakar juga. Mungkin 2 titik itu yang paling. Oh, sama satu lagi adalah Polsek Matraman. Ya. Dikepung dan hampir, nggak tahu saya apakah dibakar juga atau hampir dibakar. Nah, mungkin 3 peristiwa itu Pak ya, yang mau saya detailkan gitu. Ya, oke. Pasti Abang menghadapi peristiwa itu kan? Betul. Iya. Yang pertama, pada saat kejadian yang Mas bilang tadi, saya ada di Cawang Interchange. Jadi tugas saya adalah untuk bisa mengantisipasi jangan sampai mahasiswa UKI Cawang itu keluar lapangan. Ya kan? Kekuatan yang ada di saya adalah dari Dalmas Polres Metro Jakarta Timur, di backup sama Polda Metro, terus juga saya juga di backup sama 1 kompi dari tentara, dikomandoi oleh Danramil Kramajati. Nah, pada saat itu saya membuat suatu perintah kepada personil polisi yang ada di bawah saya. Mereka tidak menggunakan senjata api yang berisi peluru tajam. Jadi saya perintahkan dari awal-awal sudah saya perintahkan magazen di mereka itu terpasang peluru hampa sama peluru karet, ya kan? Jadi peluru hampa dan peluru karet, aba-aba tembakan dari saya. Nah, sementara yang memegang senjata api itu
senjata api adalah pasukan Dalmas, tapi kalau yang pasukan-pasukan dari Polsek, mereka saya perintahkan bawa tongkat sama tameng. Tongkat sama tameng yang ada di gudang logistik keluarkan semua. Ketika ada tentara yang dipimpin sama Danramil Keramajati minta petunjuk saya bilang pembawa senjatanya nggak boleh begitu. Jadi tidak boleh disandang depan senjata, tapi harus diselempangkan laras ke bawah. Kalau bisa itu tadi peluru hampa, peluru karet, ya terpasang dan mereka kita beri tongkat sama tameng. Tongkat saya lihat masih ada, beri sama mereka. Kemudian mereka saya kasih ban lengan, ada tulisan operasi kepolisian supaya menandakan mereka di bawah kendali polisi. Gitu. Dan aba-aba kembali di bawah saya sebagai Wakapolres. Dan yang lebih penting lagi, entah pemikiran bagaimana, saya udah siapkan satu lembar kecil bahwa mereka para danton itu mengerti apa yang saya perintahkan. Tak suruh tanda tangan dan itu saya simpan. Karena antisipasi di kemudian hari kalau ada masalah ini saya jadikan bahan berharga. Nah, kebetulan waktu itu Kapolres ada di Rawamangun menghadapi mahasiswa di sana. Di sana ada ekip Rawamangun sama UNJ kalau nggak salah. Itu dapat laporan dari Kapolsek Matraman bahwa banyak massa tidak dikenal mengepung Polsek Matraman. Masa tidak dikenal? Tidak dikenal, ya kerumunan lah. Nah, terus Pak Kapolres kontak saya, ada berapa kekuatan yang saya miliki. Nah, saya sebutkan. Nah, mereka bilang, karena Cawang ke Matraman kan lebih dekat. Satu jalur lewat Dewi Sartika itu kan. Otista segala macam ya. Otista sampai ke sana. Timur 2, saya Timur 2, Timur 1 Kapolres. Coba geser, backup Matraman, siap komandan, bilang gitu. Nah, saya geser, tapi saya kontak Matra 1, Kapolsek Matraman. Supaya tahanan yang ada di sel tahanan di Polsek Matraman itu diamankan di mobil Polres, mobil operasional Polsek Matraman. Termasuk berkas. Itu yang prioritas ya Bang? Iya. Nah, kemudian saya tetap minta bagaimana perkembangan. Begitu sudah mulai ada, mereka sudah nggak mampu lagi. Saya bilang, semaksimal mungkin bertahan, kalau nggak mampu ya bagaimana? Yang tahanan sama berkas tadi dilarikan ke Polres. Nah, terus ya jangan, ya itu tadi jangan pakai tembakan Mas. Kalau ketembakan bahkan saya nggak kebayang seperti apa nanti kejadiannya. Nah, kemudian kok dilalah situasi getting worse itu semakin memburuk. Universitas Borobudur yang dijaga juga oleh Duren Sawit jebol. Mereka lewat jalan Kalimalang berduyun-duyun gabung ke Uki Cawang. Sementara pasukan saya makin lama makin berkurang. Betul, yang di situ ya, karena geser ke Matraman. Berkurang. Nah, saya bilang sama mahasiswa Korlap di Uki Cawang, Dek jangan lewat situ. Kalau kalian lewat situ, maksudnya lewat situ mengarah ke Semanggi. Kami nggak jamin keamanan. Adik lebih baik lewat situ, maksudnya ke arah bypass, ya kan? Kalau ke sana malah gabung sama yang dari tempat lain malah karu-karuan kan. Ada rekamannya itu Mas. Nah kemudian karena pasukan di saya tinggal 2 peleton Mas. Jadi akhirnya saya dikontak sama Kapus Kodelop Jakarta Timur. Timur 2, Timur 3. Masuk Pak Irjan. Izin kemudian posisi saya bilang di Uki Cawang dan lebih baik balik kanan karena di Polres nggak ada orang. Ada cuma sipil-sipil aja. Akhirnya saya balik Mas. Saya balik, saya standby di Koramil di depan Polres itu. Seberangnya itu ya? Ya, seberangnya saya minta semua logistik Aqua yang ada di kantor keluarin semua. Ya, anggota cuma 2 peleton Mas. Nah, saya bagi tidak ada yang pakai senjata, ya kan? Bahkan ketika ada, mohon maaf dari pasar Jatinegara nyerbu ke Jatinegara di depan itu Jatinegara Plaza, saya jewer. Terus dia bilang ini komandan, ini kita di ini. Kamu peluru cuma berapa? Tak jaga gitu. Ya kan kita jaga. Nah, ketika saya standby situ di Plaza Jatinegara orang pada mau udah timbul asap. Jadi semampu saya ada ance-ance yang untuk orang kerja itu tak suruh lewat situ. Tapi ada beberapa yang jatuh walaupun luka. Nah, itu kita selamatkan. Ada 16 orang kalau nggak salah, tapi nggak ada yang meninggal, Mas. Nah, pada saat itu kejadianlah di Jogja Klender, Mas. Jogja Klender kan di bawah Pulau Gadung. Kami pasukan sudah terbagi habis. Jadi kemungkinan Polsek Pulau Gadung pun sudah tidak bisa mengcover sana juga. Jadi akhirnya Jogja Klender kebakar. Kemudian keesokan harinya
saya diajak sama Pak Wali Kota Jakarta Timur untuk dengan PMI untuk meriksa ke sana Jogja Klender itu. Iya, kan banyak korban itu. Banyak korban 296 kalau nggak salah. Terus saya bilang gini sama anak buah saya, kalau bisa kita minta rompi PMI, anak-anak Serso, Iden untuk melaksanakan tugasnya, tapi dia pakai rompi, takutnya nanti masih kan polisi dulu jadi sasaran. Betul. Kan. Itu untuk bisa mengidentifikasi korban yang di Jogja Klender itu. Itu kira-kira. Jadi itu dalam waktu singkat Jakarta Timur itu menjadi sasaran amuk massa. Sasaran. Jadi Matraman, Jogja Klender, Plaza Jatinegara, Uki Cawang, Mas. Ya kan, kalau yang di IKIP Rawamangun sama UNJ saya pikir cuma kan ada Kapolres sana. Saya cuma gitu-gitu aja bisa dikendalikan. Borobudur jebol. Gitu. Borobudur jebol. Oke. Aduh, saya jadi apa? Ya, saya membayangkan situasi saat itu pasti begitu kritis. Siap. Gitu ya, sehingga itu memerlukan kebijaksanaan, pertimbangan seorang pimpinan yang tepat gitu, harus tepat gitu. Nah, pertanyaan saya lagi, Bang Arief. Setelah rentetan itu terjadi, ya, sebenarnya apa yang Bang Arief bisa bisa memaknai peristiwa itulah, gitu, sebagai seorang insan Polri gitu. Iya. Yang bisa saya maknai begini, memang waktu itu kita dalam situasi kritis ya. Kritis, bahkan saya katakan tadi sebelumnya lebih horrible ketimbang di mission area. Iya. Ya kan? Tetapi para pemimpin, terutama saya bicara tentang polisi, itu harus punya suatu keteguhan untuk memberikan keteladanan sama anak buah. Karena kalau anak buah tidak ada yang dipegang oleh pimpinan, Mas, dia akan kacau balau. Wah, waktu itu ada beberapa lagi, Mas. Berkembang isu asrama-asrama polisi mau diserbu. Iya, mau diserbu, betul. Saya tinggal di Komplek Polri Munjul dan saya nggak bisa pulang, Mas. Akhirnya saya kontak Danblek sama ketua RW di sana. Pak, tolong Pak, kumpulkan semua anak-anak yang produktif, yang anak-anak usia muda untuk jaga asrama kita. Area-area masuk cukup di depan. Orang yang keluar masuk tolong diidentifikasi. Tak gituin, Mas. Nah, itu membantu. Jadi yang penting harus ada keteguhan dari para pemimpin polisi di lapangan untuk memberikan contoh. Nah, satu lagi, kan pasukan dari Kelapa II, Brimob yang di backup ke Polres Jakarta Timur, kan terbengkalai juga, Mas. Betul. Mereka mau makan, mau MCK, mandi segala macam nggak ada ini kan. Akhirnya saya bilang sama Kasubag Lok, kalau bisa beras-beras Marse itu dikeluarkan dari gudang, kita bentuk dapur umum, ya kan? Dapur umum. Terus Pak Kapus Kodal saya minta Pak Irjan namanya, Kompol Irjan waktu itu, tolong Pak, Bapak punya rekan di pasar Jatinegara, kalau ada namanya telur atau apa, kita masak, kita bagi. Jadi kita bagi ke ya polisi-polisi ini termasuk kamera yang backup ke kita. Betul. Itu. Jadi intinya harus ada kepemimpinan. Karena kalau misalkan kita pemimpin ragu kayak tadi, Plaza Jatinegara orang sudah teriak-teriak di atas, ya kan? Saya bilang tolong itu bannernya dia lompat situ atau lewat anci-anci. 16 orang, Mas, tapi alhamdulillah mereka masih cuma luka-luka. Kita cepat bawa kan dari situ ke RCM kan dekat tuh, ya kan? Artinya tanpa keputusan yang tepat dan berani tadi, mungkin korban jatuh akan lebih banyak. Termasuk gunakan jangan gunakan peluru tajam itu. Alhamdulillah setelah itu saya masuk Sespim, saya nggak diperiksa Komnas HAM, Mas, karena keputusan itu dan tidak ada korban yang meninggal karena kecerobohan polisi. Kalaupun toh Jogja Klender itu karena ya kita sudah terbagi-bagi yang saya ceritakan tadi, saya diminta kembali ke Polres karena nggak ada orang. Nah, pasukan saya cuma tinggal 2 peleton itu. Yang lainnya sudah bagi ke Matraman, terus juga di Borobudur sampai Jempol itu kan. Nah, itu memang kita kekurangan pasukan. Kalau pada saat bersamaan masyarakat gerak, Mas. Gitu. Bang, salah satu yang juga saya penasaran karena itu pada saat itu saya masih kecil sekali ya, masih SD mungkin. Adalah cerita yang berkembang juga mungkin di masyarakat bahwa sebenarnya siapa pelaku pembakaran tempat-tempat itu juga termasuk mungkin siapa yang mengepung Polsek Matraman tadi. Sebetulnya itu ada
ada informasi tapi ya bukan di sini. Bukan di sini ya, ini off the record saja Ya, lah off the nanti record ya. ya. Oke. Tapi yang paling penting itu adalah kita harus bisa memberikan suatu warna, ya, warna dari pimpinan polisi kepada anak buah, ya kan? Memang yang Mas sampaikan itu betul, Mas. Jadi itu bisa dijadikan pelajaran di kemudian hari. Oke. Ya, bahkan mungkin pada waktu itu kan sekarang ini kan ada peraturan Kapolri nomor 1 2009. Peraturan Kapolri nomor 1 tentang 2009 tentang penggunaan kekuatan di kepolisian. Iya. Dari yang paling ringan, Mas, ada 6 tahap. Yang paling ringan itu adalah kekerasan suara, suara lunak, suara keras, Iya. kekerasan fisik lembut, sama keras, sama penggunaan peluru hampa, peluru tajam. Ya kan? Waktu itu belum ada, tapi entah kenapa kok saya bisa memerintahkan itu, padahal belum ada aturannya, Mas. Belum ada aturan itu. Pertanyaan Mas tadi itu, itu bagus itu. Polsek Matraman waktu itu kan cuma 1 level, kan sudah ada jalan flyover itu kan. Betul. Nah, jalan flyover dia di bawah kan dia dilempar dari situ, lempar bom molotov. Nah, sekarang makanya sudah dibangun 3 level kalau nggak salah. Jadi levelnya lebih sedikit daripada flyover yang melewati depan Matraman tadi. Kalau masalah masa yang ke situ kan kita ingat dulu ring 1 kan daerah Cendana. Betul. Ya kan, Cendana kan memang sangat dijaga. Jangan sampai orang masuk ke situ gitu loh. Nah, kenapa kok sampai ke situ? Itu pakai yang kata Pak Kapolda dulu, Kapolda itu pun saya juga Pak Nugroho Jayusman, dia cerita masalah Gunung Merapi yang di Jawa Tengah atau Gunung Berapi lah secara umum. Kalau dia dibiarkan meletus, ya kan, tanpa ada saluran lahar-lahar, dia akan pecahannya itu akan nggak karu-karuan. Tapi kalau dia sebelum meletus dibuatkan salurannya, Mas, laharnya itu akan mengikuti aluran tadi. Walaupun jadi dampak collateral damage-nya tidak terlalu parah. Atau terukur lah. Ya sama dengan Matraman tadi. Silahkan diterjemahkan. Iya, oke. Nggak usah saya lanjutkan lagi deh kalau gitu. Bang Arief, satu lagi, sebuah kronik pada saat 98 itu adalah pengumpulan massa di depan, mungkin tadi Abang sudah sempat singgung, pengumpulan massa di depan LP Cipinang. Ya. Apa konteksnya, apa? Mereka siapa dan apa tujuan mereka sebenarnya? Dan bagaimana penanganan polisi pada saat itu? Apakah itu bersamaan dengan penyerbuan polsek, pembakaran mal-mal, atau itu beberapa hari yang terpisah gitu, Bang? Ya, jadi begini. Memang saya ingat betul di polsek di LP Cipinang itu, Mas. Kan suatu saat saya kan diperintah Pak Kapolres, Pak Didik Mulyana Arif, untuk rapat di Polda. Nah, ketika saya rapat, tahu-tahu di Polsek Cipinang itu didatangi Forkot, Mas. Oke. Forkot yang formasi ya? tadi itu kan. Iya. Nah, terus dia masuk, bendera merah putih diturunkan, dipasang bendera Forkot, baru dinaikkan lagi. Iya. Nah, saya dibilang sama Kapolres, Frip, kalau gitu jangan sampai terjadi ya. Oh siap. Akhirnya besoknya saya datang ke situ, saya cuma minta 3 anggota. Wakasat Serse, Wakasat Intel, sama Kapolsek Durensawit. Nah, terus saya ke situ, bendera itu talinya saya turunin, kita ikat mati. Ya, terus di tiangnya saya kasih kuas pakai oli. Nah, pintu rolling door itu saya gembok, tinggal pintu yang untuk orang. Jadi mobil nggak bisa masuk. Nah, ternyata terus waktu itu kan masa kampanye, Mas. Kampanye kan 3 tahap. Tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Peserta kampanye kan ada 5. Nah, di situ kan ada Budiman Sujatmiko. Nah, pada waktu itu ada informasi mau demo ke situ. Saya diperintahkan mengamankan. Kepada saya dikasih kekuatan 6 batalion. 6 peleton. 6 peleton. Ya, jadi setara dengan 2 kompi. Nah, saya bagi-bagi tugas. Kompi dari Dalmas Polisi, kompi Brimob, sama saya dapat backup dari tentara, Mensikon, Resimen Seni Konstruksi dari Cakung kalau nggak salah. Masing-masing danton saya panggil, kembali masalah disiplin senjata itu saya sampaikan mereka, termasuk saya kasih lembar.
Nah, terus habis itu mereka bagi-bagi tugas, makanya menempati posisi. Mobil nggak bisa masuk karena sudah ditutup tadi. Jadi bendera kalau mau diturunin nggak bisa, karena sudah saya lepas talinya, ya tiangnya saya cat dengan oli, ya kan. Jadi nggak bisa dipanjat lagi. Tahu-tahu di seberang saya itu ada berhenti, ada 20 mikrolet, masing-masing mikrolet itu ada 10 orang mas, jadi 200 orang. Dia turun, saya juga bingung nih, ini apa nih? Ya kan, saya panggil Kasat Intel, itu siapa? Mereka juga nggak ngerti. Tapi orangnya kayak Ambon-Ambon, kayak bagaimana kan? Orang-orang timur lah gitu. Iya, ternyata itu Pam Swakarsa. Nah, terus saya tanya sama Kapolda juga minta petunjuk sama Kadit Intel. Nah, terus saya bilang, Rif, itu arahan dari Pak Kapolda untuk backup kamu. Loh, izin komandan, kalau begitu harusnya dibilangin dong. Kalau enggak kan hampir aja terjadi gesekan itu kan. Makanya saya panggil lagi anak buah para Danton itu. Itu gini ya, itu jangan kalian, yang penting mereka tidak berbuat sesuatu yang merusak. Akhirnya mereka, ya kita tetap kembali melaksanakan tugas itu mas. Ya kan? Itu artinya itu yang tadi saya bilang, masa pertama menghadapi unjuk rasa itu polisi di backup sama tentara, PHH ya, Kodam Jaya. Habis itu kalau kita bentrok melanggar hak asasi manusia, makanya diganti Pam Swakarsa kan, membackup. Terus yang ini pun tadi saya bilang banyak yang dikejar sama masyarakat, dibunuhi, nah, diganti sama Kamra. Nah itu yang bagian Pam Swakarsa tadi. Itu. Jadi ya ini mungkin ini kebijakan kebijakan yang agak pada saat itu mungkin kurang tepat sasaran. Itu mas. Ya sehingga menimbulkan justru konflik horizontal. Iya. Tapi ya, alhamdulillah karena saya dapat tugas untuk mengamankan para yang lagi ditahan di LP Cipinang, aman gitu kan, sampai berakhirnya demo tadi. Oke, Bang Arief, ini pertanyaan saya yang terakhir. Siap. Abang sebagai polisi senior dan tadi saya sempat singgung juga sudah banyak menjalani tugas misi, baik itu dalam kondisi perang, kondisi konflik, juga kondisi damai. Apa yang Abang mau sampaikan kepada kami ini generasi muda Indonesia ke depannya, Abang? Iya, makasih Mas. Memang zaman sekarang itu situasi sangat berbeda jauh dari tahun 98. Waktu dari masa saya masih aktif jadi Wakapolres Jakarta Timur. Tos setelahnya itu saya jadi Kapolres tapi di Kalimantan, dan juga dari Direktur Serse. Nah, untuk generasi muda zaman sekarang, baik itu anak generasi muda maupun polisi zaman sekarang ini kan kemajuan teknologi yang begitu pesat. Betul. Ya kan, kita masing-masing orang nggak lepas dari gadget, ya kan. Masing-masing orang punya gadget. Masing-masing punya media sosial, Instagram, Twitter, Facebook dan lain sebagainya. Informasi itu within second, dalam satu detik pun sudah ada di tangan kita. Masalahnya kan kita nggak ngerti apakah informasi itu right or wrong, benar apa enggak, ya kan? Nah, jangan langsung terprovok begitu mudah dapat informasi itu. Cek, ya, cek. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau memposting sesuatu, kita harus yakini kebenarannya informasi itu. Kita harus yakini kebenarannya, terus manfaatnya, terus akibatnya. 3 itu mas. Jadi jangan langsung, kita ikut-ikutan memforward apa yang kita terima tadi. Jadi yang ketiga adalah kita harus bijak dalam hal bermedia sosial, karena within second, dalam hitungan detik sudah ada di informasi kita. Yang keempat, sebagai masyarakat, genset, apalagi polisi, itu harus bijak. Harus bijak kalau memang ada masyarakat yang mau menyampaikan pendapat, protes, kritik atau apapun namanya, itu harus kita terima dulu. Terima dulu, terus berilah mereka pemahaman. Kritik itu pasti akan ada salurannya, ada responnya. Terus yang kelima, yang lebih penting lagi, kalau masyarakat itu punya permasalahan, mereka punya masalah baik dengan masyarakat lain, mereka punya laporan, pengaduan ke polisi, level polsek, level polres, level polda, level mabes sekalipun, itu harus ada kepastian, harus direspon dengan baik, jangan dibiarkan begitu aja. Karena kan sekarang polisi punya bermacam-macam kanal laporan. Betul. Kayak 110, super application, bahkan anggota polisi yang nakal-nakal pun sekarang Propam
itu punya sudah punya QR aduan code. tersendiri, betul. Iya kan? Kompolnas juga ada. Jadi itu harus ditampung, ditangkap, terus harus direspon, harus diberi penjelasan. Jangan berlama-lama, nanti akan berlama-lama akan menimbulkan dampak yang kurang bagus, terutama terhadap situasi. Ingat loh, perkembangan itu akan dalam zaman sekarang itu, apalagi sekarang zaman AI. Foto saya berdua sama Mas saja, duduk berdua pun bisa diganti sama Mbak Sabrina pakai AI, kita posisi salaman, padahal duduk berdua ini kan. Iya. Itu AI, Mas. Iya. Itu kira-kira pesan saya ada 5, Mas. Oke. Ya, pesannya berarti untuk generasi muda dan juga untuk Polisi. institusi Polri ke depan. Baik, terima kasih Irjen Purnawirawan Arief Wicaksono atas bincang-bincangnya, atas berbagi pengalamannya selama bertugas di kepolisian. Oke. Jadi saya juga mau ucapkan terima kasih. Iya. Kalau perlu data dukung, semampu yang saya bisa berikan nanti tak kasih. Siap, kalau gitu. Oke, sahabat Kompas.com, itu tadi bincang-bincang kita dengan Irjen Purnawirawan Arief. Sampai jumpa di Brigade Podcast episode selanjutnya, karena setiap misi punya arti.